Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, anak teknik semuanya ya. Kali ini saya akan membahas mengenai jangka sorong ya, atau vernier caliper. Kali ini saya tidak mengajarkan membacanya, cuman mungkin teknik penggunaannya dulu ya. Teknik penggunaannya ya. Jadi kalau di industri memang saat ini digitalisasi itu suatu kebutuhan yang uh, tidak bisa tidak memang harus dieksekusi ya teman-teman ya. Jadi memang industri itu kan apa ya, yang dikejar kan soal waktu, kecepatan dan sebagainya. Seperti itu. Jadi kebetulan jangka sorong ini panjangnya yang di saya adalah 300 mili ya. Jadi kalau teknik itu, teknik mesin khususnya atau manufaktur dan sebagainya, ukurannya yang dipakai adalah mili ya teman-teman ya. 300 mili atau 30 cm ya, kita pakai mili aja bahasanya ya. Nah lalu kemudian jenis-jenisnya itu kalau jangka sorong ada yang 150, ada yang 200, ada yang 300 ya. Kebetulan yang saya pegang ini yang 300, yang 150 lagi dipakai, yang 200 pun juga lagi dipakai ya teman-teman. Yang mau panjang 1 meter juga ada. Nah, cuma saat ini memang kita di institusi pendidikan umumnya itu 150 yang paling umum. 300 itu udah cukup panjang. Nah, kembali ke era digitalisasi tadi ya teman-teman ya. Jadi kalau di industri memang digital itu udah sesuatu, karena yang diukur adalah kecepatan dan hasil yang maksimal. Paling kesalahan digital itu kalau di teknik mengukurnya itu kemungkinan kalau nggak tepat ya hasilnya kemungkinan bisa salah. Jadi sebenarnya bukan soal angkanya keluar berapa gitu. Mungkin karena miring atau di benda kerja itu ada sedikit cenilan atau apa ya, ada kayak skrat gitu sehingga hasilnya bisa berbeda. Jadi kalau hasil itu sebenarnya ya tidak pernah berbohong lah. Kira-kira seperti itu ya. Jadi teman-teman, di jangka sorong itu ada 3 bagian yang bisa dipakai buat mengukur teman-teman. Nah ini bagian yang ini ya. Bagian ini tuh biasanya dia pakai untuk diameter luar, atau bukan diameter aja ya, dimensi bagian persegi ataupun diameter luar. Contohnya seperti ini. Jadi untuk mengukur diameter luar. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, atau mengukur ketebalan. Seperti ini. Baik, bisa dipahami ya. Oke, kemudian bagian berikutnya yang di atasnya aja ya dulu, yang deket ya. Nah, ini untuk mengukur diameter dalam atau yang berada di jarak antar ruangan itu, dia lubangnya di tengah. Saya ambil contoh seperti ini. Nah, seperti ini, sehingga hasilnya juga bisa dibaca teman-teman. Baik, sebenarnya seperti ini juga bisa, cuma memang tidak maksimal hasilnya. Paling ilmu perkiraan atau sifatnya yang memang tidak apa ya, tidak presisi banget gitu. Ya, jadi ini untuk diameter dalam atau bagian-bagian yang memang tidak bisa, yang bagian yang terlalu ke dalam gitu ya. Jadi tidak bisa dengan bagian yang lain, harus pakai ini. Jadi dia poinnya ini memang ini buat apa ya, kotak dalam atau diameter dalam, kira-kira seperti itu ya. Nah sebenarnya tadi kalau saya udah sampaikan, nah kalau seperti ini sebenarnya sih nggak ada masalah, cuma memang hasilnya nggak maksimal. Kemudian bagian ketiga adalah yang ujung ini ya teman-teman, dia di ujung. Nah ini biasanya untuk kedalaman, beda ya, diameter dalam sama kedalaman beda. Oke, jadi kita belajar pelan-pelan, mudah-mudahan nanti bisa terbantu. Ini biasanya faktor kemiringan, kemudian faktor benda kerja itu juga berpengaruh juga terhadap hasil. Makanya di digital pun juga meskipun langsung keluar angka, tetap dia bisa juga salah. Seperti itu teman-teman semua ya. Kemudian apalagi kalau yang manual, tapi untuk level pendidikan bagaimanapun praktek dengan jangka sorong manual itu masih sangat penting teman-teman. Sangat penting. Apalagi dengan karena gini ya.
konsepnya adalah orang yang bisa konvensional pasti bisa digital atau bisa otomatis, tapi orang yang uh, otomatis belum tentu bisa manual. Nah seperti itu, makanya di level pendidikan pekerjaan-pekerjaan manual, praktek-praktek manual itu tetap ya namanya saja pendidikan. Seperti itu teman-teman. Jadi ada 3 bagian ya, ini buat diameter luar atau buat ketebalan, ini buat diameter dalam atau bagian benda kerja yang ada di agak menjorok ke dalam. Nah sementara ini buat kedalaman. Oke, banyak poin ya dari sini yang bisa kita ambil, bahwa kita mainnya mili dan panjangnya ini adalah 300 mili ya. Kemudian nah ini buat ngunci ya teman-teman, ini bagian buat ngunci. Nah, oke. Tadi juga udah saya praktekkan cara penggunaannya dulu. Nanti setelah cara memakainya sudah benar, nah, baru kita nanti belajar cara membacanya untuk ketelitian 0,02 atau ketelitian 0,05. Seperti itu teman-teman semua ya. Dan satu hal lagi yang terpenting dari alat ukur ini, alat yang sensitif ya teman-teman. Jadi dia tidak boleh tumpang tindih ya, jadi memang harus seperti ini, sejajar gitu ya. Jadi nggak boleh ada yang tumpang tindih seperti ini teman-teman ya. Seperti itu, jadi untuk menjaga hasil yang lebih bagus dari alat ukur tersebut. Seperti itu teman-teman untuk fungsi dari bagian-bagian jangka sorong atau vernier caliper. Nanti kita belajar lagi, kita ulang-ulang terus, kemudian kita mulai belajar membacanya. Terima kasih buat teman-teman semua, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita ke seri-seri berikutnya ya teman-teman. Terima kasih dan terus belajar.